Pokoknya yang perlu Non Safa tahu adalah Mama sama Papa itu sayang sama Safa. Papa yang aku maksud adalah aku, Dipta, papa kandung kamu. Meski ku masih harapkanmu. 2. Jalan, Non Safa. Tuh, 2. Om Bas, Papa gimana kabarnya? Aku jadi bingung. Gimana baiknya menjawab pertanyaan Safa ya? Om Bas sih ditanya malah diem aja. Om Bas tuh sekarang udah nggak kerja lagi sama papanya Non Safa. Kenapa Om? Kan Papa deket banget sama Om Bas. Safa ngeliat perginya bareng sama Om Bas. Iya, tapi gini loh, Om Bas itu kerjanya sama papanya Non Safa kan pakai kontrak. Kontrak itu tuh kayak surat perjanjian. Nah, karena kontraknya Om Bas sama papanya Non Safa udah habis, jadi perjanjian kerjanya udah habis, udah selesai. Berarti nanti aku nggak tahu soal Papa. Tahu, Non Safa nanti bisa tahu kok. Nanti gini deh, kalau misalnya Om Bas nggak sengaja ketemu sama papanya Non Safa, atau Om Bas tahu kabar tentang papanya Non Safa, nanti Om Bas sampein deh sama Non Safa. Oke? Makasih ya Om Bas. Sama-sama. Tapi aku takut Om Bas. Safa takut. Takut kenapa? Hah? Coba cerita sama Om Bas, takut apa? Safa takut Papa sama Mama kayak Papa sama mamanya Zoe. Gini loh, Non Safa, kadang sebagai orang tua itu ada jalannya masing-masing. Jalan yang nggak bisa diceritain sama anaknya. Jadi cuman orang tuanya aja yang tahu. Dan kadang bagi mereka sendiri, jalan itu adalah jalan yang harus ditempuh supaya mereka bisa mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Dan kadang apa yang mereka lakukan itu supaya tidak terlihat sama anaknya mereka. Karena mereka itu tidak ingin mempertontonkan kalau mereka itu sedang ada masalah di hadapan anaknya. Jadi Non Safa sekarang gak usah khawatir. Apa yang dilaluin sama papa sama mamanya Non Safa itu, semua itu ada maksudnya, ada sebab dan akibatnya juga. Sekarang Non Safa kan masih kecil. Non Safa gak usah pikirin masalah itu semua. Ya, nanti aja kalau Non Safa udah besar, nanti Om Bas yang ngasih tahu ke Non Safa. Berarti Om Bas akan selalu sama Safa dong. Kan sekarang Safa masih kecil. Safa seneng banget karena Om Bas nggak ninggalin Safa sampai besar. Iya dong. Om Bas nggak akan pernah meninggalkan Non Safa. Jangankan sampai besar, sampai nanti Non Safa besar, Non Safa tua, sampai kapanpun Om Bas nggak akan pernah ninggalin Non Safa. Non Safa nggak usah pikir macem-macem. Non Safa sekarang pikirin kebahagiaannya Non Safa juga aja. Gimana sekarang Non Safa belajar, sekolah, ngerjain PR. Pokoknya yang perlu Non Safa tahu adalah Mama sama Papa itu sayang sama Safa. Papa yang aku maksud adalah aku, Dipta, papa kandung kamu. Terlalu berat memang menjalani perceraian, karena hanya menyisakan luka dan penderitaan di banyak pihak, termasuk anak. Dengerin Om Bas,
Pokoknya yang namanya orang tua itu mau kapanpun, dimanapun, mau sampai kapanpun, gimana pun, orang tua itu tidak akan pernah sedikit pun berusaha menyakiti anak atau bahkan punya niatan untuk menyakiti anak. Seriusan, Om Bas ini ngomong beneran sama Non Safan. Karena apa? Orang tua itu, mereka itu selalu berpikir bagaimana cara untuk menjaga anaknya, bagaimana cara untuk membahagiakan anaknya, dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan anaknya itu kebanggaan, kebahagiaan. Karena bagi orang tua, anak itu adalah segalanya. Ada yang bilang kalau anak itu adalah jantungnya, ada yang bilang kalau anak itu adalah nyawanya. Jadi bagi orang tua dimanapun, anak adalah segala-galanya. Makanya mamanya Non Safa tuh mama yang sangat hebat. Karena mamanya Non Safa itu selalu rela berkorban untuk Non Safa. Apapun itu. Om Bas benar. Safa bangga banget sama mama. Makanya Safa mau lihat mama bahagia terus. Om Bas juga ngelakuin apa aja untuk lindungin Safa sama mama. Om Bas emang paling hebat. Om Bas ngelakuin itu semua untuk Non Safa sama mama karena menurut Om Bas, Non Safa sama mama itu layak untuk diperjuangkan. Non Safa sama mama itu harus Om Bas lindungin mau gimana pun caranya. Meskipun Om Bas harus kehilangan nyawa. Yang penting sekarang Non Safa harus jadi anak yang hebat, anak yang pinter, dan tetap sayang sama Om Bas. Oke? Oke Om Bas. Mama seneng banget lihat kedekatan Bas sama Safa. Mereka tuh kelihatan seperti anak sama ayah. Nunda juga bingung, Ma. Kenapa mereka berdua bisa sedekat ini? Nunda cuma sangat menyayangkan aja, Ma. Sebetulnya sesederhana itu yang Nuna minta dari Mas Gani. Nuna ingin Mas Gani bisa menjadi ayah, sekaligus suami yang baik untuk Nuna. Tapi semua itu nggak bisa Mas Gani penuhi. Nuna, kamu harus yakin semua pasti akan berakhir. Kamu dan Safa berhak untuk bahagia. Mama tinggal ke kamar dulu ya. Iya, Mama istirahat ya. Ya, kamu juga ya. Bu Luna, saya mau izin pamit pulang. Iya, terima kasih banyak ya, Bas. Kamu sudah menemani saya hari ini. Tadi Bu Luna di pengadilan kelihatan kuat, hebat Bu Luna. Terima kasih. Sebenarnya aku mau bicara banyak hal sama kamu, Nuna. Rasanya berat sekali melihat kamu memperlakukan aku seperti ini. Tapi aku harus terima. Ini adalah konsekuensi yang aku harus jalani. Ya udah kalau gitu saya pamit. Maafin aku, Bas. Aku nggak bisa berkata yang sejujurnya sama kamu. Walaupun sebenarnya selama ini aku bisa kuat, salah satunya itu karena kamu.
Tapi entah kenapa setelah kamu mengungkapkan perasaan cinta kamu ke aku betul-betul gak nyaman. Kenapa kamu harus mengungkapkan itu sama aku, Bes? Itu semua betul-betul merusak. Kalau pada akhirnya akan merusak kenyamanan kita yang selama ini sudah kita bangun. Yang dimana aku kira kamu tulus tanpa ada maksud lain. Apalagi kamu mengungkapkan semua itu ketika aku masih menjadi istrinya Mas Gani.